Selamat malam, selamat berjumpa kembali Bapak-bapak semua. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah elektronika komunikasi. Nah, di sini memang ini kita masuk pertemuan ke-8 ya, pertemuan ke-8 sesudah ujian tengah semester. Nah, di sini memang materi berikutnya sesuai dengan RPS itu adalah tentang amplitude modulation atau modulasi amplitudo. Nah, ini kalau kita lihat pertemu tentang materi kita, ini saya sudah masukkan ke Elena. Nanti silakan dapat diunduh untuk dipelajari. Nanti juga videonya akan saya masukkan ke sini ya. Nah, memang untuk sesudah UTS itu nanti kita akan membicarakan tentang modulasi ya. Di antaranya modulasi amplitudo, kemudian ada juga nanti modulasi frekuensi. Nah, ini kita lihat dulu apa itu arti modulasi ya? Ini mungkin sambil mengingat-ingat ya. Saya kira bapak-bapak semua juga dulu sudah pernah mendapat materi ini ya. Sekarang kita kita refresh sebentar di sini tentang modulasi. Ya, nanti silakan ini dapat di-download di Elena yang nanti akan tersedia mungkin mulai siang ini ya, mulai hari Selasa siang sudah ada. Nah, ini tentang amplitude modulation. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tentang atau kita refresh dulu ya tentang modulasi. Ya, modulasi itu apa? Jadi modulasi itu kalau di sini ya, modulation is the process of varying the properties of the periodic waveform in order to represent analog or digital information. Jadi modulasi itu adalah proses mengubah properti. Properti itu karakter yang dimiliki oleh periodic waveform. Nah, berarti yang dimodulasi itu adalah periodic waveform. Tidak mungkin yang dimodulasi itu bukan periodic waveform ya. Karena kalau tidak periodic waveform nanti ya keterlangsungan dari pembawa informasi itu kan tidak ada. Nah, agar nanti keterlangsungannya itu ada maka harus periodic waveform. In order to represent analog or digital information dalam rangka untuk merepresentasikan informasi yang nanti informasi itu berupa informasi analog atau informasi digital. Nah, itu arti arti dasar dari modulasi itu seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ini ya salah satu contoh gelombang yang nanti akan dimodulasi itu sinus. Dan sebagian besar itu kariernya atau gelombang yang dimodulasi itu adalah sinusnya. Kenapa? Karena sinus ini nanti akan memberikan spektrum yang terbatas. Bayangkan kalau yang dimodulasi itu kotak, wah, spektrumnya nanti tidak terbatas ya. Pada pertemuan sebelumnya kan kita pernah membahas ya bagaimana sinus itu hanya menjadi satu frekuensi fundamental. Kotak itu nanti ada frekuensi fundamental, ada frekuensi harmoni ketiga, kelima, ketujuh, kesembilan. Nah, kalau yang dimodulasi itu nanti kotak, wah nanti spektrumnya jadi banyak sekali. Nah, makanya biasanya sinyal yang dimodulasi atau sinyal kariernya itu berupa sinus. Nah, ada beberapa properti di gelombang sinus yang dapat dimodulasi. Pertama adalah amplitude. Ya, ini amplitude itu merupakan ketinggian maksimum ini amplitude. Nah, amplitude ini nanti dapat kita kita jadikan salah satu properti yang nanti dapat digunakan diubah-ubah sehingga nanti modulasi dapat terjadi atas amplitude sinus. Kemudian juga ada frekuensi. Ya, frekuensi. Nah, frekuensi nanti bisa juga diubah-ubah sehingga nanti kita bisa melakukan modulasi frekuensi. Nah, kemudian fase ini ya, pergeserannya ini. Ini mungkin bisa jika kita geser kiri ini atau ke kanan. Nah, berarti pergeseran dari gelombang ini pun juga bisa kita jadikan properti yang nanti digunakan untuk membentuk modulasi fase atau pergeserannya. Nah, jadi karena sinus mempunyai tiga properti itu, maka nanti kita akan belajar tiga tipe modulasi. Modulasi amplitude, modulasi frekuensi, juga modulasi fase. Nah, sekali lagi yang kita bicarakan di sini adalah modulasi untuk sinyal sinus. Ya, usually ini ya, and usually has a sinusoidal waveform. Jadi carrier itu nanti usually sinus ya. Jadi biasanya itu sinus.
Ya. Nah, kemudian dari tiga properti tadi ya, ini ada amplitude, ada frekuensi, ada fase. Nanti kita mengenal adanya beberapa macam modulasi yang tergantung dari properti yang akan dimodulasi tadi. Kita mengenal adanya modulasi amplitude, ada modulasi frekuensi, ada modulasi fase, atau mungkin gabungan dari keduanya. Nah, kemudian persamaan umum untuk modulasi amplitude. Nah, ini kalau di kurikulum itu sudah ada di semester 2 ya. Jadi mata kuliah ini elektronika komunikasi itu semester 3, semester 2 sudah dibahas tentang persamaan umum untuk modulasi amplitude. Nah, ini kita lihat di sini ya. Amplitude modulation itu sebagaimana namanya, ini kan berarti modulasi ini nanti mengubah amplitude. Nah, berarti nanti amplitude dari gelombang nanti akan diubah-ubah untuk merepresentasikan atau untuk membawa informasi. Ini persamaan dasarnya. EC ini merupakan carrier, ini sinyal carrier. Sinyal carrier ini jika tidak dimodulasi ya nanti persamaan aslinya EC max cos 2pi FCT plus fase ini. Nah, karena nanti ada modulasi maka ditambahkan adanya plus EM di sini. Nah, ini EM ini merupakan isyarat yang memodulasi atau sinyal yang memodulasi, modulating signal. Kalau yang ini carrier signal. Nah, contohnya kalau kita berikan dalam bentuk grafis, itu kira-kira seperti ini. Ini sinyal kariernya. Sinyal karier itu harus mempunyai frekuensi lebih tinggi ya. Bahkan disarankan jauh lebih tinggi daripada sinyal yang memodulasi. Ini kariernya, kemudian ini sinyal yang memodulasi, ya. Kalau kita lihat persamaannya ini ya, kariernya itu EC sama dengan EC max sinus ini ya. Kalau nanti menggunakan cos ya berarti ini cukup digeser 90 derajat ya jadi cos gitu kan. Kalau ini contohnya sinus ya. Nah, ini sinyal kariernya, kemudian ini dimodulasi dengan sinyal pemodulasi dengan frekuensi FM. Kalau karier frekuensinya FC. Nah, FC ini sebaiknya jauh lebih tinggi daripada FM. Nah, nanti kita akan lihat nanti ya. Kenapa disarankan seperti itu? Kenapa disarankan jauh lebih tinggi kenapa disarankan FC ini jauh lebih tinggi dibanding dengan FM? Nah, ini persamaan isyarat yang memodulasi, ini persamaan isyarat yang dimodulasi atau isyarat kariernya. Nah, karena yang diubah-ubah itu amplitudenya, nah, maka yang diubah-ubah itu EC-nya. EC-nya. Nah, berarti ini EC plus EM. Nah, kira-kira menjadi seperti ini. Jadi yang diubah itu adalah amplitudenya. Nah, sehingga ini kalau ini amplitudenya konstan, ini amplitudenya nanti berubah-ubah tergantung dari sinyal yang memodulasi. Nah, ini amplitudenya ini berubah-ubah membentuk sebagaimana gelombang sinyal yang memodulasi. Sehingga kalau kita gambarkan envelope-nya, ini ya ini sama dengan ini ya. Ya, envelope ini gelombang ini ya, apa? Yang menggambarkan amplitudenya ya. Nah, ini envelope. Ya, kalau diterjemahkan jadi apa ya? Amplop. Ya, mungkin agak ya itu kadang-kadang banyak istilah dari aslinya itu kalau diterjemahkan menjadi aneh ya. Envelope kalau diterjemahkan amplop nanti malah malah menjadi aneh itu nanti. Nah, sehingga di sini output itu atau sinyal yang termodulasi itu nanti akan berubah-ubah sesuai dengan amplitude itu akan berubah-ubah sesuai dengan sinyal yang memodulasi. Nah, kalau kita gambarkan, nah kira-kira seperti ini ya. Jadi ini outputnya nanti akan berubah-ubah seperti ini ya. Amplitudenya akan berubah-ubah, sementara frekuensinya itu tetap. Amplitude akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan sinyal yang memodulasi. Nah, kemudian di sini kita mengenal istilah sejauh mana sinyal ini memodulasi karier. Ya. Seberapa dalam sinyal ini memodulasi kariernya. Nah, itulah yang disebut dengan modulation index atau indeks modulasi. Jadi indeks modulasi itu nanti menggambarkan ya how much the modulated
variable of carrier channel is varied around its unmodulated level. Jadi kalau dibandingkan dengan kondisi unmodulated, nah itu sejauh mana dia itu termodulasi, sejauh mana dia itu berubah karena adanya proses modulasi. Nah ini sebagai contoh ini ya, sebagai contoh di sini ini kariernya seperti ini. Kalau tidak dimodulasi berarti ini tetap ya amplitudenya itu sama dengan yang hijau ini. Tapi karena ada sinyal yang memodulasi, nah berarti ini amplitudenya nanti akan berubah-ubah dengan amplitude yang nanti akan mengikuti dari perubahan amplitude sinyal yang memodulasi. Nah, ini kita mengenal rumus untuk indeks modulasi itu adalah Emax. Emax itu berarti tegangan maksimalnya, amplitude maksimalnya, dikurangi Emin, amplitude minimal. Kalau ini Emax, ini amplitude aslinya itu ini, seperti ini, B. Emax itu di sini, ya, karena ini mengikuti sinyal yang memodulasi. Ini di sini berarti ini amplitude aslinya ditambah dengan A. A ini berarti ketinggian sinyal yang memodulasi. Ini Emax-nya, kemudian Emin. Nah, ini kebetulan di sini Emin-nya. Karena ini mengikuti ini ya, bagian lembah dari sinyal yang memodulasi. Nah, sehingga di sini A, ini A-nya itu dari sini sampai sini, kemudian C itu dari sini sampai sini. Nah, ini jadi menghitung indeks modulasi itu dengan cara menghitung Emax maksimal, ya, maksimal ya, amplitude maksimal dikurangi dengan amplitude minimal. Nah, itulah indeks modulasi. Atau indeks modulasi juga dapat dihitung dengan persamaan ini, indeks atau amplitude sinyal yang memodulasi, ya. Ini kan perubahan sampai maksimal ini kan sama dengan amplitude sinyal yang memodulasi. Nah, maka ini dapat dihitung dari amplitude sinyal yang memodulasi dibagi amplitude sinyal kariernya, ini kariernya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan persamaan yang atas. Kalau nanti diketahui amplitude sinyal yang memodulasinya, maka kita bisa menggunakan persamaan yang bawah. Nah, kalau yang ini kira-kira berapa ini kalau kita hitung ini indeks modulasinya ini. Ya, ini EM ini berapa? Nah, ini kalau kita lihat ini kan di sini itu isyarat yang termodulasi atau karier. Kariernya itu amplitudenya B. Ini amplitude dari sinyal yang memodulasi. Nah, ini B ditambah A itu tingginya segini. Karena ini pada saat di puncak, itu kan, ini juga puncak. Nah, saat di lembah, nah ini katakanlah ini tingginya C, atau dalamnya C. Nah, ini C itu di sini. Nah, ternyata C itu sampai benar-benar bisa menghabiskan amplitude kariernya. Nah, berarti C itu kan sama dengan B ini ya. Nah, berarti kalau ada gelombang seperti ini C itu berarti sama dengan B. C itu kan amplitude dari sinyal yang memodulasi. B itu amplitude dari sinyal kariernya. Nah, berarti ini C sama dengan B. Nah, berarti Emax itu nanti sama dengan EC. Amplitude yang memodulasi sama dengan amplitude yang termodulasi dalam kasus ini ya. Nah, berarti ini indeks modulasinya adalah 100%. Nah, indeks modulasi sering dinyatakan dengan persen ya. Ya, ada yang menyebut satu gitu ya, tapi kebanyakan menggunakan persen. Indeks modulasi sama dengan 100%. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, jadi ini indeks modulasi, cara menghitungnya ya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita kembali ke sini, ini merupakan persamaan isyarat yang termodulasi ini ya. Isyarat termodulasi itu persamaannya ini. Ini persamaannya. Kalau kita bawa ke atas, ya, kemudian kita turunkan, ya, ini kita masukkan Emax-nya, kemudian ini indeks modulasi kita masukkan ke sini, nah didapatlah persamaan seperti ini. Nah, ternyata nanti keluaran sinyal
yang termodulasi itu nanti ada beberapa komponen. Ada komponen pertama ini, plus ini komponen kedua, kemudian plus ini komponen ketiga. Berarti ada 3 komponen nanti. Ada 3 komponen keluaran, ada 3 komponen frekuensi keluaran yang nanti itu merupakan keluaran dari modulasi amplitudo atau amplitude modulation. Nah, kalau kita lihat kalau kita gambarkan spektrumnya, kira-kira jadi seperti ini. Ini komponen pertama, ini ya, ini komponen pertama, tingginya E Max dengan frekuensi sama dengan frekuensi karier, ini ya, E Max dengan tinggi E Max. Ini merupakan komponen frekuensi untuk karier. Berarti ini kariernya. Ini komponen utamanya. Kemudian komponen yang lain itu ada beberapa. Yang pertama ini ya, komponen ini dengan tinggi M per 2. Ini M per 2 dari E Max. Nah, M2 dari E Max. Ini frekuensinya adalah FC min FM. Berarti FC min FM di sini. Itu komponen yang sisi rendah ya. Ini disebut komponen sisi rendah. Kemudian juga ada nanti komponen yang sisi tinggi. Nah, ini lower side frekuensi. Kemudian ada lagi komponen yang sisi tinggi. Ya. Tingginya sama, M per 2 dari E Max, tapi frekuensinya adalah FC plus FM. Nah, ini komponen untuk sisi tinggi, upper side frekuensi. Komponen frekuensi untuk sisi tinggi ya. Nah, berarti untuk modulasi amplitudo itu nanti kita mendapatkan frekuensi karier, kemudian frekuensi yang sisi rendah, FC per FM, kemudian frekuensi sisi tinggi, FC plus FM. Nah ini, jadi ada 3 komponen keluarannya. Kalau kita hitung dayanya, nah dayanya, nah ini seakan-akan kan berarti kan keluarannya ini kan berarti kita seakan-akan kan ada generator untuk frekuensi karier, generator untuk frekuensi yang lower side ini ya, ini ada generator untuk yang upper side yang ini ya. Nah, sehingga kalau kita hitung dayanya itu akan menjadi seperti ini. Jadi keluaran untuk modulator AM itu nanti ada daya untuk komponen karier ya PC, kemudian daya untuk komponen sisi side frekuensi, sisi rendah, sisi tinggi. Nah, kalau dihitung, nah ini kan kalau ini tingginya 1 dinormalisir ke 1 berarti ini tingginya M per 2, berarti ini tingginya M per 2. Berarti 1 ya ditambah M per 2 EC dikuadratkan per R ditambah M per 2 EC dikuadratkan per R. Nah, sehingga menghasilkan rumus PC kali 1 plus M per 2 M kuadrat per 2 ya. Nah, ini untuk menghitung dayanya seperti itu. Nah, kemudian contohnya. Nah, ini contoh. Nah, ini kalau di S1 saya buat tugas ini ya. Assignment. Ya. Nah, ini contohnya. Sebuah carrier frekuensi 500 kHz 60 mV RMS. Berarti ini kariernya nanti 60 mV RMS. Ya. Dimodulasi amplitudo oleh 1 kHz frekuensi sinus. Ya, frekuensi sinus 30 mV RMS. Nah, ini tentukan indeks modulasinya, kemudian gambarkan spektrum frekuensinya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah kalau kita lihat hasilnya, jadi ini frekuensi karier itu 500 Hz, kemudian frekuensi yang memodulasi 1 kHz. Nah, berarti nanti outputnya nanti akan jadi seperti ini. Frekuensi karier 500 kHz, kemudian ada frekuensi sisi bawah, lower side frekuensi, frekuensi karier dikurangi frekuensi yang memodulasi, berarti 499 kHz, kemudian ditambah frekuensi karier plus frekuensi yang memodulasi, berarti 501 kHz. Nah, berarti ada 3 komponen seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ya, frekuensi kariernya itu
60 milivolt RMS, berarti maksimalnya berarti 60 akar 2. Ya. Kemudian frekuensi untuk sisi atau frekuensi yang isyarat yang memodulasi itu 30 milivolt. Itu berarti emaknya berarti 30 akar 2. Berarti indeks modulasinya EM per 2 ya berarti ini 30 akar 2 per 60 akar 2 sama dengan 0,5. Berarti indeks modulasi sama dengan 0,5. Nah, M 0,5 berarti ketinggian dari isyarat sisi rendah itu menjadi M per 2 kalikan S max. Berarti 15 akar 2, kemudian yang sisi tinggi juga 15 akar 2. Nah, sehingga jika kita hitung dayanya, nah, jadi kalau kita lihat di sini, itu ternyata pada keluaran sebuah modulator AM, itu sebagian daya itu nanti akan digunakan untuk membentuk spektrum frekuensi carrier. Nih ya, 3,6. Kalau kita bandingkan dengan di sini untuk yang frekuensi CC itu hanya 0,225. Nah, ini kecil sekali untuk yang frekuensi CC. Jadi sebagian besar itu digunakan untuk membentuk frekuensi carrier 3,6 dibanding dengan 0,225. Nah, jadi di sini memang kalau kita lihat ya pemancar AM itu memang dayanya besar-besar ya. Ada yang 1 kilowatt, ada yang mencapai 10 kilowatt gitu kalau zaman dulu ada gitu ya. Tapi kalau modulator AM atau kalau modulator FM itu biasanya lebih kecil. Nah, kenapa pada AM itu biasanya menggunakan daya lebih besar? Karena memang nanti digunakan untuk membentuk frekuensi carrier di sini. Yang frekuensi carrier ini ternyata persentasenya kalau dibanding dengan frekuensi sisi itu nanti sangat besar ini ya. Nah, sehingga ini frekuensi carrier sangat mendominasi pada pemancar AM. Nah, sekarang berikutnya di sini, nah nanti silahkan ini dicoba ini ya. Ya, jadi ini nanti sambil untuk mengingat-ingat ya, sambil digunakan untuk mengingat-ingat tentang materi yang tadi dan materi mungkin yang pernah didapat pada waktu kuliah dulu. Nah ini coba nanti kalau ada sebuah pemancar AM, ada sebuah modulator AM dengan indeks modulasi 1, kemudian keluarnya itu 1 kilowatt, keluarnya 1 kilowatt. Nah, tentukan tentukan daya untuk ini, untuk carrier dan daya untuk sisi ini berapa. Nah, nanti akan kita lihat perbandingannya berapa. Di sini menggunakan indeks modulasi 1. Nah, berarti ini sudah modulasi maksimal. Berarti kalau kita ibaratkan ini sudah menggunakan efisiensi yang maksimal gitu ya. Nah, indeks modulasinya sudah 1. Meskipun ini kalau dalam realitanya indeks modulasi 1 itu ya dihindari ya. Itu kan sama aja kalau berarti ada suatu benda yang kita gunakan secara maksimal itu kan dihindari ya. Paling tidak jangan mencapai maksimal lah. Katakanlah sebaiknya mungkin 90% gitu ya. Maksimalnya jangan mencapai 1. Tapi ini kalau kita coba kalau kita menggunakan efisiensi maksimal sehingga nanti di sini indeks modulasinya 1. Power outputnya itu 1 kilowatt. Nah, tentukan nanti power untuk membentuk frekuensi carrier dan power untuk membentuk frekuensi sisi. Nah, nanti akan kita bandingkan. Nanti akan kelihatan nanti yang frekuensi sisi ini berapa persen dari yang frekuensi untuk utamanya ini, untuk carriernya ini. Nah, gitu.